Tetapi sejarah itu harus untuk kedepannya kita bisa belajar dan kita bisa bercermin dari situ. Jika direfleksi, menurut saya kita akan menjadi lebih sadar akan sejarah dan lebih sadar kepada kekinian dan masa depan kita semua sebagai bangsa. Dengan harapan kita akan menjadi bangsa yang semakin matang, semakin dewasa, semakin mantap untuk menuju ke masa depan. Sehingga kita tetap punya kearifan untuk bagaimana bangsa ini tidak menatap sejarah masa depannya dalam beban-beban sejarah masa lalu, tapi bagaimana membangun sejarah masa depan dengan harta karun, kekayaan. Seberapa pentingnya merefleksikan sejarah buat saya pribadi, dan tadi waktu kita lagi acara, menurut saya penting sekali untuk merefleksikan sejarah seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa kita harus introspeksi. Kita harus introspeksi, kita harus lebih sadar bagaimana sejarah itu diukir, dibuat bukan cuma hanya dilihat, tetapi sejarah itu harus untuk kedepannya kita bisa belajar dan kita bisa bercermin dari situ. Saya kira refleksi ingatan sejarah itu penting sekali ya buat masyarakat Indonesia, terutama kaum muda ya, karena banyak peristiwa-peristiwa sejarah penting di Indonesia ini yang mungkin anak-anak muda itu belum lahir gitu ya. Jadi menurut saya diskusi hari ini tentang merefleksikan sejarah dan dengan ingatan sejarah yang diinduksi oleh sense of justice dan sense of humanity, itu akan menuntun kita pada sebuah proses ya untuk mencapai martabat kebangsaan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita tuh kalau sebagai bangsa melupakan sejarah tuh menurut saya menjadi bangsa yang sangat saya bilang yang sangat tidak bertanggung jawab ya, karena penting banget kita menjadi orang yang punya kesadaran sejarah untuk melawan lupa. Nah itu banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang di dalamnya terkandung peristiwa-peristiwa ketidakadilan. Jika direfleksi, menurut saya kita akan menjadi lebih sadar akan sejarah dan lebih sadar kepada kekinian dan masa depan kita semua sebagai bangsa. Pertama-tama buku ini sebenarnya sebuah buku yang ditulis berdasarkan inspirasi perjalanan saya tahun lalu ketika saya mengajar di Amerika Serikat, khususnya ketika saya mengajar sejarah Asia Tenggara. Tetapi saya juga berkesempatan untuk melakukan penelitian ke beberapa tempat, sekaligus juga bertemu lagi dengan teman-teman lama saya di beberapa lokasi di Amerika Serikat. Nah, saya merasa bahwa di situ ada banyak sekali pengalaman yang mungkin tidak hanya berguna bagi saya, tetapi juga berguna bagi masyarakat luas. Mengapa? Karena buku ini bukan hanya kisah mengenai perjalanan seseorang, tetapi sebenarnya buku sejarah yang ditulis dengan cara yang agak berbeda, dengan cara yang non-konvensional, di mana sejarah itu disampaikan dengan perspektif keadilan dan juga perspektif kemanusiaan. Oleh karena itu saya mengajak pembaca untuk bertemu dengan peristiwa-peristiwa serta pribadi-pribadi dalam peristiwa sejarah itu secara personal, secara langsung, supaya sejarah tidak hanya masalah menghafalkan tanggal atau tahun atau nama orang, tetapi dialog antara si pembaca dengan orang-orang yang ada di dalam peristiwa sejarah itu sendiri. Nah, spirit lain yang juga mendasari dari penulisan buku ini adalah spirit untuk berefleksi, memikirkan kembali, menghadirkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, dan kita berusaha mengambil dalam tanda kutip buah-buah atau pelajaran-pelajaran yang kira-kira berguna untuk kita pada masa sekarang maupun masa depan. Nah, ini menyangkut refleksi atas peristiwa-peristiwa yang akan membantu kita berefleksi secara pribadi, tetapi juga sebagai bangsa. Dengan harapan kita akan menjadi bangsa yang semakin matang, semakin dewasa, semakin mantap untuk menuju ke masa depan. Itu kira-kira isi atau pokok-pokok gagasan yang ada di dalam buku ini.
Selamat membaca. Terima kasih. Buku ini sebenarnya bukan novel, tapi sebuah buku sejarah sebenarnya. Buku yang menarik, Awan Merah, Catatan Sepanjang Jalan, yang ditulis oleh Romo Baskoro Tewardoyo, SY. Buku ini bicara soal bagaimana pentingnya ingatan, pengalaman, dan dalam memahami soal kesadaran sejarah. Dalam konteks dunia hari ini, dalam kondisi politik kita hari ini, kebangsaan kita hari ini, kita mengalami proses pendangkalan akan pengalaman, pendangkalan akan makna, akan ingatan, akan spirit. Nah, buku ini mengajak kita untuk kembali melakukan refleksi sebenarnya. Dalam setiap perjumpaan, dalam setiap pengalaman itu selalu ada insight, ada refleksi dalam sebuah kedalaman yang akan membawa kita pada pemahaman dan pada kesadaran. Buku ini bicara soal pantai penuh cahaya sebagai sebuah tujuan cita-cita yang penuh impian. Tetapi dalam perjalanan kita menuju mencapai impian, atau dalam buku ini diistilahkan dengan pantai penuh cahaya, kita akan menemukan banyak harta karun, bukan pertama-tama di tempat di mana kita menuju, di tempat di mana kita sampai, tetapi justru harta karun itu adalah dalam proses perjalanan kita menuju ke tempat itu. Hari ini mungkin pantai penuh cahaya itu adalah Indonesia Emas 2024, soal bagaimana membangun Indonesia emas 100 tahun Indonesia itu. Nah, bagaimana dalam proses ke sana kita memahami soal pentingnya refleksi atas semua peristiwa politik, peristiwa sejarah yang kita alami dalam sepanjang sejarah hidup kita, terutama dalam sejarah berbangsa dan bernegara. Hari ini 2023, tahun politik menuju tahun pemilu 2024, kita melihat bagaimana pengalaman ingatan kita dihadapkan pada persoalan pengangkangan konstitusi, krisis demokrasi, di mana demokrasi di residu, kemudian ditarik, kemudian digerogoti untuk kepentingan-kepentingan politik. Hari ini kita bicara bagaimana skandal Mahkamah Konstitusi atau skandal MK Gate. Tentu ini menjadi ingatan yang akan diingat bukan oleh generasi kita saja, tapi oleh generasi yang akan datang. Semoga ingatan, memori kolektif, ingatan sejarah, pengalaman ini itu menjadi bukan hanya catatan, tetapi lebih pada refleksi pemahaman kita bahwa semua peristiwa, semua perjumpaan itu sampai pada pemahaman tentang kesadaran sejarah. Sehingga dalam politik pun kita membangun sebuah kesadaran politik dalam kerangka kesadaran bersejarah, kesadaran sejarah itu, sehingga kita tetap punya kearifan untuk bagaimana bangsa ini tidak menatap sejarah masa depannya dalam beban-beban sejarah masa lalu, tapi bagaimana membangun sejarah masa depan dengan harta karun, kekayaan, refleksi dalam setiap pengalaman sejarah bangsa ini bergerak ke depan. Buku Awan Merah, Catatan Sepanjang Jalan, menarik untuk kita cermati. Izinkan saya untuk membacakan kutipan paragraf terakhir dari buku ini. Semoga kisah-kisah yang penulis sampaikan melalui buku ini bisa membantu Anda untuk mencari, menemukan, dan menceritakan berbagai pengalaman Anda sendiri menuju ke pantai penuh cahaya. Tentunya akan lebih menarik, lebih kaya, dan lebih menginspirasi. Ya, Eona adalah kita. Dalam buku ini, Eona adalah tokoh yang dipersonifikasikan sebagai kita, sesama anak bangsa yang sedang berjalan dalam sejarah bangsanya. Terima kasih, salam Indonesia.